Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah terkait dengan drama persidangan Nikita Mirzani yang dilaporkan lawannya adalah Dr. Reza Gladys beserta suami. Sebenarnya gini teman-teman ya, beberapa hari ini memang aku sempat mempertimbangkan gitu, apa yang bisa aku bahas dari persidangan ini, karena menurut aku terlalu banyak hal-hal yang tidak berhubungan dengan inti persidangannya. Misalnya kayak keributan di luar persidangan, drama antara Nikita Mirzani dengan salah satu jaksa yang ribut kan, Nikitanya nggak mau dipakaikan baju. Itu menurut aku sangat disayangkan loh. Aku sayangnya gini ya, kalau Nikita Mirzani sudahlah kita tahu karakternya kan ya, sangat meluap-luap. Tapi aku sangat menyayangkan kepada jaksa, kenapa terpancing begitu loh. Kesannya itu kayak, mohon maaf, kayak persidangannya kayak gimana gitu loh, nggak ada respectnya gitu. Seharusnya sih ya, kalau aku lihat secara undang-undang, aturan, yang namanya jaksa itu tidak perlu memaksa terdakwa ya, karena masih di persidangan, bukan terpidana. Itu kalau dia nggak mau mengikuti peraturan, karena kan Nikita Mirzani itu marah karena menurutnya dia itu mau minta flash disknya itu yang dugaannya berisi rekaman sesuatu pengen diputar gitu, tapi kan tidak terjadi oleh majelis hakim, makanya dia marah, nggak mau lah aku gitu katanya, nggak mau pakai baju gitu. Harusnya dari jaksa tuh tinggalkan aja nih kita Mirzani, serahkan itu ke petugas, serahkan itu ke polisi yang ada di sana, biarkan polisi yang bekerja, karena kan ada polisi di sana, ada petugas jaksanya juga. Ngapain kok jaksanya langsung turun tangan, maksa? Menurut aku itu adalah salah satu bentuk kepancing emosi. Kan kita juga mendengarkan ya beberapa poin disampaikan jaksa tersebut. Dengan segala hormat, ibu-ibu bilang bahwa kan saya kemarin katanya dibilang nggak merengut senyum gitu, itu udah hal yang nggak relevan menurut aku, sangat disayangkan sekali. Nah, terkait dengan flash disk ini juga menurut aku timnya Nikita Mirzani agak lemah teman-teman, karena setahu aku ya pada saat kita mau menyerahkan barang bukti itu ya ada prosesnya tetap, tapi harus diserahkan dari barang bukti aslinya. Kayak kasus Jessica dulu ya, itu salah satu kelemahannya. Kalau memang CCTV, harus dari CCTV-nya DVR-nya langsung. Kalau dari HP, harus dari HP-nya langsung. Tapi dari flash disk. Nah, takutnya adalah validitasnya. Takutnya nanti rekaman suaranya diedit dan sebagainya. Dan memang ini adalah cukup lemah, menjadi salah satu alasan mungkin tidak diputarkan. Tetapi kalau tim Nikita Mirzani yakin bahwa rekaman tersebut adalah suara asli yang katanya menunjukkan bahwa adanya dugaan orang-orang yang berusaha membuat Nikita Mirzani dikriminalisasi. Ya, kenapa nggak ditunjukkan di media massa aja, sosial media, upload aja, karena di era digital seperti saat ini, menurut aku itu yang akan jauh lebih powerful. Ya memang secara aturan formilnya nggak seperti itu, tapi kan daripada nggak terputar, so that's the first point. Nah, poin yang kedua, aku tadi baru aja mendengarkan ada wawancara di sejumlah media dengan Kepala BPOM Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikran. Kok aku melihatnya bahwa kesannya beliau ini kayak mau ngebela Nikita Mirzani secara tidak langsung ya, ngebela di dalam porsinya masing-masing. Kenapa aku bisa sampai ke arah poin tersebut? Karena ada beberapa statement yang dikatakan begini. Produk itu yang lagi ribut antara pesohor satu dengan pesohor lainnya sebenarnya sudah ditindak loh. Tahun 2024 November sudah diumumkan 16 produk yang berbahaya. Katanya dari pesohor itu juga. Sekarang sudah ada konsekuensi administrasi. Kita lihat maksudnya siapa, tapi coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini teman-teman. Melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya semua yang lain. Kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada tidak berpihak. Oke, kita lihat jejak digital beritanya. Misalnya aku cek dari Tempo ya teman-teman ya. Tempo 14 November 2024. Oke. Daftar 16 produk kosmetik yang dicabut izin edarnya oleh BPOM karena digunakan selayaknya obat. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan produk kosmetik yang digunakan dengan jarum atau microneedle dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik. Nah, kita masih ingat banget Nikita Mirzani itu
di persidangan juga bilang bahwa ini adalah produk dari lawannya gitu, yang bilang bahwa ini ada jarumnya, saya dapatkan tuh dari marketplace. Tapi kan lawannya bilang, oh enggak, itu tidak didapatkan di marketplace, tapi itu adalah treatment. Kan intinya adalah, kalau peraturan BPOM di Indonesia, produk skincare itu tidak boleh ada jarumnya yang diaplikasikan sendiri. Boleh ada itu, tapi yang mengaplikasikan adalah petugas medis. Bisa perawat atau bisa dokternya, tapi nggak boleh sendiri, karena itu berbahaya dan melanggar peraturan. Oke, lanjut lagi. 16 produk kosmetik tersebut ya teman-teman, ada banyak sih, aku tidak mau menyebutkan ya, karena terlalu, aku juga masih kasihan, maksudnya gimana ya, di sisi lain tuh aku seneng gitu loh dengan Nikita Mirzani bersuara bahwa ini berbahaya, jadi menyelamatkan banyak orang Indonesia, baik pria ataupun juga wanita yang pakai produk skincare. Karena industri ini nilainya per tahun itu udah puluhan triliun loh. Jadi bukan lagi uang kecil. Banyak orang sekarang pakai skincare. Tetapi di sisi lain, ada efek yang memang cukup membuat Nikita Mirzani terpojok adalah pada saat dia menerima uang tersebut. Kan ada banyak yang bilang, Anjas, Nikita Mirzani nggak menerima uang tersebut. Tetapi kan di bukti-bukti yang kita lihat di persidangan, ternyata ada 2 miliar yang dikirimkan untuk membayar proses pembelian rumahnya, dugaannya adalah Nikita Mirzani. Selama proses sidang, apapun itu kita sebutnya dengan dugaan. Kalau sudah ada putusan dari pengadilan, itu sudah ingkrah, baru kata-kata dugaannya dicabut. Begitu teman-teman untuk terminologinya. Tren penggunaan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun diaplikasikan dengan menggunakan jarum yang marak beredar perlu ditertibkan. Nah, Taruna ini mengatakan, katanya, berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2023 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Ada 16 produknya, kalian cek aja sendiri di Tempo. Aku tidak mau menyebutkan, tapi kalau dari sini, aku lihat di sini ada beberapa produk yang terkenal lah, dari selebriti, dokter, yang skincare ada beberapa di sini. Jadi di sisi lain juga kita paham ini ekonomi ya, banyak orang bekerja sama mereka, jadi aku berada di tengah-tengah. Nah, lanjut lagi apa yang disampaikan Kepala BPOM yang mengatakan bahwa BPOM itu berdiri di atas undang-undang dan melayani seluruh masyarakat. Jadi kalau siapapun ada permasalahan yang saling tuntut, kami netral, kami sesuai kapasitas. Siapapun yang bermasalah, kalau produknya nggak benar, pasti kami tindak. Nah, kalau sekarang ada pesohor satu yang menuntut pesohor lain, katanya beliau siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli untuk proporsinya. Apakah ini menjurus adalah mau membantu Nikita Mirzani agar hukumannya bisa diringankan atau bahkan dihapuskan? Karena, ya, nanti kita bahas lagi. Cuplikan. Sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di persidangan pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan. Nah, menurut aku ini adalah saksi yang akan meringankan Nikita Mirzani. Kan alibinya dia, ini adalah produk yang saya dapatkan dari marketplace, ada jarumnya. Alibi bilang, oh bukan, saya itu tidak menjual itu untuk marketplace, tapi hanya untuk yang datang ke treatmentnya. Jadi, kalau aku tangkap ya, alibi dari lawannya bilang bahwa kalau kamu sudah beli produk tersebut yang ada jarumnya di marketplace, kamu harus aplikasikan ke kliniknya gitu. Tapi make sense nggak sih? Kita belinya di marketplace, kemudian diaplikasikan kita datang. Kenapa nggak kita datang langsung dan diaplikasikan di sana juga? Oke, ini adalah masih hal yang simpang siur, dan terkait dengan pasal yang dikenakan ke Nikita Mirzani kan ada beberapa ya. Pertama kan pemerasan, kedua adalah TPPO, dan juga kayaknya ada pencemaran nama baik ya. Tiga. Tapi yang paling berat adalah TPPO sih. Tapi kalau yang pemerasan itu tidak terbukti, yang lainnya nggak bakal terbukti sih. Nah, ini udah subjektif ya, tergantung keyakinan hakim nanti apakah itu termasuk pemerasan atau enggak. Kalau menurut aku sih ya, titik terendahnya Nikita Mirzani adalah pada saat menerima uang
yang 4 miliar rupiah tersebut. Apakah sudah diterima seutuhnya atau cuma parsial-parsial, itu bukan hal krusial, tetapi adalah sudah diterima sebagian. Dan jujur ya, bagi aku pribadi, 4 miliar bagi Nikita Mirzani itu uang kecil sebenarnya. Dalam sebulan juga dia nabung bisa dapat segitu. Apa sih itu loh? Kalau korupsi, misalnya kayak kasus korupsi yang triliunan dalam tanda kutip ya, atau ratusan miliar kan kayaknya wow gitu kan ya. Ini cuma 4 miliar bagi seorang Nikita Mirzani, menurut aku apa sih? Dan aku sih berharap bahwa ada beberapa hal yang memang aku mendukung Nikita Mirzani, tetapi kalau secara undang-undang, ada beberapa poin yang memang memberatkan dia, terutama masalah dengan yang dia sudah menerima uang tersebut. Kalau dia bisa membuktikan bahwa itu adalah bentuk kerjasama endorsement, walaupun katanya dia nggak punya kontraknya, tapi dia punya misalnya WhatsApp, perjanjian, aku yakin dia bakal terselamatkan. Tetapi kalau itu tidak ada, ini yang sangat berat. Karena kan hukum di Indonesia tuh cuma bener-bener yang dugaanku sih ya, aku lihat dari beberapa case, penerjemahan pasalnya apa, dicocokkan dengan perbuatannya tanpa melihat substansi yang clear. Dengan keterangan dari Kepala BPOM, kalau hadir di persidangan Nikita Mirzani, menurut aku ini akan meringankan Nikita Mirzani. Dan kita realistis aja sih teman-teman, kayaknya Nikita Mirzani juga sudah realistis, dia udah menjalani hukuman 5 bulan, kayaknya mudah-mudahan gitu ya, dia dihukumnya cuma beberapa bulan aja gitu. Jadi misalnya hukumnya cuma 6 bulan, dia sudah menjalani 5 bulan. Jadi selesai sidang dia udah bebas. Dia juga sudah memasang target yang masuk akal menurut aku. Dia sudah mulai legowo, ya sudah, saya sudah ditahan gitu kan ya. Kita jalani aja gitu. Dia udah nggak lagi targetnya pengen terbebas 100%, dia nggak. Dia udah sadar, memang ada beberapa poin yang memberatkan dia, makanya dia targetnya tidak mendapatkan yang maksimal seperti yang dituduhkan dari jaksa penuntut umum. Oke, aku tahu banyak yang sudah pro kontra dari kasus ini. Posisinya mudah-mudahan kita fokus kepada inti permasalahan. Jangan ngebawa menghina fisik lah, atau orientasi, harta, dan sebagainya. Aku lihat itu kan di sosial media banyak banget yang kayak gitu, yang menjadi salah satu alasan aku bahas atau enggak gitu ya. Karena udah keluar dari inti utama permasalahan dari kasus Nikita Mirzani. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.